Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan berbagai tema yang patut untuk kita cermati bersama. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan secara khusus membahas tentang data. Kita tahu bahwa data itu merupakan kumpulan fakta ataupun informasi yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, ataupun penelitian yang biasanya dalam bentuk angka, teks, ataupun gambar, dan dapat diolah serta dianalisis untuk mendapatkan pemahaman atau pengetahuan lebih lanjut. Nah, selanjutnya dari pengertian data tersebut kita bisa mengembangkannya lebih jauh, yaitu tentang jenis data itu ternyata bermacam-macam. Dan jika kita menilai dari jenis data dengan mengacu pada cara mendapatkannya, maka data itu terdiri dari yang pertama adalah data primer, di mana data primer ini merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, baik oleh suatu organisasi maupun individu. Contoh dari data primer ini diantaranya adalah kuesioner, kemudian juga ada survei, ada wawancara, dan sebagainya. Ini adalah data primer. Kemudian jenis yang kedua yaitu data sekunder, yang mana untuk data sekunder ini merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya. Individu ataupun si peneliti tidak perlu untuk mengumpulkan data langsung dari objek penelitiannya, namun dapat juga memanfaatkan hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk diagram, tabel, ataupun mungkin grafik. Contoh dari data sekunder ini adalah jika kita mengambil data tentang sensus penduduk, kemudian juga ada misalnya data tentang penyakit-penyakit yang sifatnya spesifik dan sebagainya. Itu tadi jenis-jenis data kita tilik dari cara mendapatkannya. Selanjutnya ada pula jenis data ini kita klasifikasikan berdasarkan dengan sumbernya. Nah, jika kita menilik data dari sumbernya, itu juga ada klasifikasi yang pertama. Itu adalah data internal, di mana data internal ini diperoleh langsung dari organisasi ataupun lokasi penelitian. Contoh dari data internal ini adalah data mengenai kepuasan pelanggan
di suatu perusahaan, atau juga data tentang karyawan dari sebuah perusahaan. Ini adalah data internal. Kemudian jenis yang kedua itu adalah data eksternal, di mana data eksternal ini diperoleh dari sumber di luar organisasi ataupun lokasi penelitian. Data ini sering digunakan untuk membandingkan antara satu tempat dengan tempat lainnya. Contoh dari data eksternal ini adalah misalnya jumlah siswa dari sekolah atau mungkin perguruan tinggi lain. Bisa juga misalnya data kependudukan atau data penjualan produk dari suatu perusahaan dan sebagainya. Ini tadi adalah jenis data jika kita tilik dari sumbernya. Kemudian dari berbagai jenis data tadi tentu amatlah penting dalam hal data itu bagi aktivitas penelitian. Nah, pertanyaannya adalah apa manfaat maupun fungsi dari data itu? Manfaat ataupun fungsi dari data itu yang pertama adalah sebagai acuan kegiatan. Dengan adanya data, maka akan dapat digunakan sebagai acuan ataupun tolok ukur untuk membuat suatu kegiatan tertentu yang kita inginkan. Ini yang pertama. Kemudian manfaat ataupun fungsi yang kedua dari data adalah sebagai bahan untuk evaluasi. Data itu sangatlah berperan sebagai bahan untuk mengevaluasi dari hasil kerja ataupun kegiatan yang telah dilakukan oleh sebuah lembaga ataupun individu tertentu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, manfaat dan fungsi data adalah sebagai dasar perencanaan. Dalam membuat ataupun menyusun suatu perencanaan, tentu sangatlah penting untuk menggunakan parameter yang akurat. Dan data inilah yang dapat digunakan sebagai salah satu parameter sekaligus sebagai acuan dalam menyusun suatu perencanaan. Kemudian manfaat ataupun fungsi yang keempat dari data adalah sebagai dasar untuk membuat ataupun mengambil suatu keputusan. Dengan berdasarkan pada data, seseorang dapat membuat keputusan terbaik pada suatu permasalahan yang ada. Dengan demikian, seseorang tersebut pun akan dengan lebih mudah dalam menentukan keputusan berdasarkan pada data yang bisa dipertanggungjawabkan. Itulah manfaat maupun fungsi dari data. Selanjutnya adalah kita juga tentu akan jauh lebih baik jika kita mengetahui ataupun memahami tentang berbagai metode, terutama dalam pengumpulan data ini. Dalam pengumpulan data, kita mengenal ada beberapa metode. Yang pertama itu adalah dengan wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan cara tatap muka dan mengajukan pertanyaan dengan langsung antara si pencari data
dan mereka yang dicari datanya. Namun, seiring dengan perkembangan pengetahuan termasuk teknologi di dalamnya, maka untuk metode wawancara ini saat ini juga dapat dilakukan dengan berbagai media, seperti menggunakan media telepon, menggunakan Skype, ataupun dengan email. Ini adalah metode yang pertama, yaitu wawancara. Kemudian yang kedua adalah dengan metode dokumen studi, di mana dokumen studi ini merupakan metode dalam pengumpulan data secara tidak langsung untuk membahas subjek dari penelitian. Tinjauan dokumen ini dilakukan dengan meneliti berbagai jenis dokumen yang berguna untuk analisis dokumen. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu ada suatu metode yang disebut dengan metode pengamatan. Yang mana metode pengamatan ini merupakan pengumpulan data yang cukup kompleks karena melibatkan berbagai jenis faktor dalam implementasinya. Metode observasi ataupun pengamatan ini tidak hanya mengukur tentang sikap responden saja, tetapi juga pengamatan yang bisa digunakan itu adalah untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi ketika pengumpulan data. Ini yang ketiga. Kemudian metode yang keempat yaitu kuesioner, yang mana kuesioner ini merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan berbagai pertanyaan ataupun pernyataan tertulis kepada responden, tentu untuk dijawab. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang tentu akan lebih efisien apabila peneliti telah mengetahui variabel pasti yang akan diukur dan juga memahami apa yang diharapkan oleh responden. Ini adalah kuesioner. Nah, selanjutnya, jika kita suatu ketika melakukan aktivitas berupa penelitian, maka jika kita mengacu pada subjek di mana data itu ada, maka sumber datanya itu bisa dari berbagai jenis. Apa itu? Yang pertama itu adalah P yang pertama. Jadi kita mengenalnya ada 4 P di sini. Jadi tidak hanya di bidang pemasaran saja yang mengenal tentang 4 P ini, tetapi juga dalam penelitian. Ini ada istilah namanya 4 P, yaitu sumber atau subjek di mana data itu ada. P yang pertama itu adalah person, di mana P yang pertama atau person ini merupakan sumber data yang berbentuk orang ataupun manusia. Sumber data ini bisa memberikan data berupa jawaban secara lisan maupun wawancara serta jawaban tertulis
melalui angket. Nah, sumber dari data yang diperoleh ini disebut dengan responden. Tentu ini sudah paham semua. Kemudian P yang kedua yaitu place. Di mana place atau P yang kedua ini merupakan sumber data yang berbentuk tempat. Ini merupakan sumber data yang menampilkan tampilan berupa keadaan diam. Seperti misalnya benda, alat, warna, kondisi ruangan, dan sebagainya. Ini adalah place. Kemudian P yang ketiga yaitu proses. Di mana proses ini atau sumber data ini berupa proses dalam bentuk kegiatan ataupun aktivitas. Ini merupakan sumber data yang menampilkan tampilan berupa keadaan yang bergerak. Seperti misalnya kinerja, mungkin tentang kegiatan pembelajaran ataupun yang lain. Nah, ini adalah P yang ketiga, proses. P yang keempat yaitu paper. Di mana paper ini merupakan sumber data yang pada umumnya berupa simbol. Sumber data ini akan menampilkan berbagai tanda dengan bentuk-bentuk seperti gambar, kemudian huruf, angka, simbol, ataupun jenis-jenis yang lain. Kemudian setelah kita mengenal istilah tentang 4P dalam penelitian tadi sebagai sumber data, maka tentu kita juga ingin memahami tentang perbedaan antara data dan informasi. Nah, apa perbedaannya? Perbedaan yang pertama di antara keduanya adalah bahwa data itu adalah kumpulan fakta, sedangkan informasi itu adalah bagaimana kita memahami fakta dalam konteks tertentu. Ini perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua adalah bahwa data pada umumnya itu berbentuk mentahan antara angka ataupun pernyataan. Sedangkan informasi itu tidak harus berupa keduanya. Tidak berupa angka, bisa juga tidak berupa pernyataan. Dan bisa berupa apa saja. Ini adalah informasi. Kemudian yang ketiga itu adalah perbedaannya bahwa informasi itu bergantung kepada data. Jika tidak ada data yang cukup, maka informasinya itu juga akan lebih sedikit ataupun terbatas. Itulah perbedaan antara data dan informasi. Selanjutnya, di dalam data itu sendiri kita juga mengenal tentang skala pengukuran data. Nah, skala pengukuran data ini juga dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah data nominal, di mana data ini diperoleh dengan cara kategorisasi dan klasifikasi. Kemudian yang kedua, skala pengukuran data itu adalah data ordinal. Data ordinal ini merupakan data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi dan terdapat hubungan di antara data-data tersebut. Itu yang kedua.
Kemudian yang ketiga adalah data interval, yang mana data interval ini merupakan data yang diperoleh dengan cara pengukuran yang telah diketahui jarak antara dua titik pada skala tersebut. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu adalah data rasio, yaitu data yang diperoleh dengan cara pengukuran yang jarak dua titik pada skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol yang absolut. Itulah skala pengukuran data. Demikian pembahasan kita tentang data ini. Mudah-mudahan akan semakin memperkuat wawasan kita, terutama bagi yang ingin melakukan aktivitas penelitian. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan kita akan lanjutkan dengan pembahasan tema-tema yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, comment, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.